Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rizandani akan menjadi moderator sekaligus host pada diskusi kali ini yang bertemakan pentingnya kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan. Dengan narasumber kita adalah Kawanda. Sebelumnya, terima kasih kepada Kawanda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi pembicara dan narasumber di diskusi kita kali ini. Yang pertama-tama, kita akan mendengarkan pemaparan singkat dari salah satu anggota kelompok kami, yaitu Krisna. Untuk Krisna, dipersilakan. Oke, makasih kesempatannya untuk dari Risa dan izin kepada Kawanda terhadap pemaparan topik ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, saya mulai ya. Uh, dengan topik yang kita punya, yaitu pentingnya kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan. Terkait dengan mata kuliah yang dijadikan penugasan ini, yaitu demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Ini di sini membahas selayaknya demokrasi yang kita tahu bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dinilai dapat meraih kesamaan hak warga negara, kebebasan individual, dan tegaknya keadilan hukum. Oke, dari demokrasi ini kita berbicara mengenai kesamaan hak warga negara di Indonesia. Nah, dari hak kesamaan warga negara di Indonesia ini masih perlu dipertanyakan mengenai partisipasi perempuan di dalam parlemen atau legislatif. Nah, dalam partisipasi masyarakat di Indonesia ini masih terdapatnya ketimpangan gender. Nah, yang mana terlihat jelas bahwa partisipasi perempuan partisipasi politik perempuan di Indonesia ini masih belum memenuhi kuota yang ada, yaitu 30%. Dan disambungkan dengan topik yang dimiliki serta pembahasannya yang pertama, yaitu yang melatar belakangi adanya ketimpangan gender dalam soal partisipasi politik yang mana di dalamnya mencakup pembuatan kebijakan. Yang kedua, pentingnya kesetaraan gender dalam partisipasi politik dan dalam hal dalam membuat kebijakan. Topik yang pertama, yang melatar belakangi adanya ketimpangan gender dalam soal partisipasi politik, yang mana di dalamnya mencakup pembuatan kebijakan. Nah, dalam pembahasan isi yang ini dibahasnya mengenai hambatan-hambatannya, terutama bagi perempuan. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini pasti nggak jauh dari soal tingginya biaya perpolitikan di Indonesia. Bahwa nggak usah kaget sih kalau dengar buat biaya politik itu tinggi. Terus terkadang bagi yang mau mencalonkan diri kepada baik itu perempuan ataupun laki-laki sama pun mereka pasti kalau yang butuh ekonomi nggak jauh, mereka harus nyari pemilik modal lainnya. Jadi kerap kali gampang sekali akan terjeratnya oligarki ataupun mungkin ujungnya di saat dia menjabat ataupun setelah menerima jabatan tersebut akan melakukan tindak korupsi, ya setidaknya buat balik modal gitu. Nah, yang kedua adalah faktor sosial dan budaya. Pada faktor ini nggak jauh-jauh dari kata patriarki, yang mana pandangan masyarakat yang masyarakat nilai itu menjadi kayak hal momok selain ekonomi itu, seperti ada pandangan bahwa politik itu bukan ranahnya bagi perempuan, ataupun masyarakat tidak percaya bahwa perempuan dapat menjadi memiliki jiwa leadership, yang mana mungkin dirasa perempuan lebih emosional. Terus
menilai bahwa perempuan bukan ya juga dengan karena ada rasa emosional tersebut tidak cocoknya masyarakat menilai bahwa perempuan menjadi seorang pemimpin dan tidak memiliki jiwa leadership. Yang faktor terakhir atau hambatan terakhir adalah kendala-kendala kelembagaan institusional yang masih kuat atau akses perempuan terhadap kekuasaannya tersebar di berbagai kelembagaan sosial dan politik. Nah, yang masuk isi kedua dalam topik ini yaitu pentingnya kesetaraan gender dalam partisipasi politik dan dalam hal ini soal pembuat kebijakan. Mengenai ini, adanya partisipasi perempuan di parlemen atau legislatif ini berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender, pengambilan dan pengembalian keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga atau negara. Yang mana jika keterwakilan representasi perempuan di parlemen atau legislatif ini rendah, maka kebijakan yang kualitas atau pro terhadap anak atau dan juga perempuan dapat terabaikan oleh negara. Berikut sekian paparan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada Risa sebagai moderator. Oke, terima kasih Krisna atas pemaparan singkatnya. Selanjutnya itu ada pemaparan dari narasumber kita yaitu Kak Wanda. Untuk Kak Wanda dipersilakan. Oke, sebentar ya. Suaraku terdengar jelas kan? Terdengar Kak. Oke, sebentar ya. Ini masih disable, boleh kasih aku akses dulu? Ya Kak, sebentar. Oke. Teman-teman kita nggak perlu kenal lagi kan ya? Maksudnya mungkin teman-teman udah tahu juga bagaimana, dan sebelumnya kan sempat diskusi juga ya sama saya dan teman-teman yang lainnya, tapi sepertinya berbeda ya, bisa ya, kelompoknya itu kelompok kan semacam itu ya? Iya Kak, berbeda dari yang sebelumnya. Iya, oke. Karena ada materi-materi yang sangat berkaitan dari yang materi yang pernah kita bahas sebelumnya bersama Risa dan teman-teman yang lain itu gitu. Oke, aku coba lagi ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah belum? Sudah Kak. Oke. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih juga udah mengundangku untuk diskusi kali ini. Dan karena sebenarnya topiknya tentang demokrasi ya. Cuman memang ini akan banyak ngomongin tentang kesetaraan gender gitu ya. Jadi aku mungkin bisa berbagi bersama teman-teman untuk ini. Jadi menurutku ini ya, sebenarnya kuncinya adalah untuk di politik ya, itu kan kita tahu kita nggak bisa nih menuhin kuota yang 30, kalaupun ada semacam itu token gitu ya, semacam ya udah biar ada gitu. Nah, ini yang tadi ditanyakan adalah 2 pertanyaan ini ya. Tapi kita akan membahas cukup banyak sebenarnya yang fundamental juga mengenai kesetaraan gender. Tadi udah dibahas juga
sama Krishna tentang hambatan. Nah, ini glass ceiling yang melemahkan perempuan, atau sebenarnya hambatan yang melemahkan perempuan gitu ya, untuk berpartisipasi dalam politik dan untuk mengakses mendapatkan keadilan dalam kebijakan publik gitu. Kehidupan perempuan itu kan seringkali digambarkan itu pada posisi yang rendah gitu ya. Jadi mereka dianggap lemah, nggak mandiri, bergantung gitu ya. Dan pandangan seperti ini atau mitos atau stigma yang seperti ini itu dapat legitimasi yang kuat gitu di dunia politik. Dan itu sebenarnya akarnya adalah dari patriarki gitu. Yang mana tadi dijelaskan misalkan perempuan tuh nggak kompeten jadi pemimpin dan sebagainya gitu ya. Dan itu sebenarnya ada di poin ketiga karena pembagian gender tradisional yang itu merugikan perempuan sebenarnya gitu. Memang meletakkan perempuan di kelas kedua, di posisi kedua gitu ya, di second sex gitu kalau kata Beauvoir. Jadi memang ada pembagian nih gitu, karena memang hanya dibagi dua untuk gender tradisional, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan yang feminin, ada laki-laki yang maskulin dengan nilai-nilai, dengan peran-peran yang mereka lekatkan gitu ya. Jadi misalkan ada domestifikasi kepada perempuan gitu kan. Jadi perempuan itu memang kodratnya di rumah nih gitu. Perempuan itu kodratnya mengasuh anak, gitu ya, mengerjakan pekerjaan domestik gitu ya. Dan laki-laki bekerja di luar rumah gitu, pekerjaan produktif yang mana itu dibayar, dan perempuan tidak dibayar ketika melakukan tugas domestiknya di rumah gitu kan. Perempuan juga nggak mendapatkan jaminan kesehatan seperti ketika laki-laki bekerja di luar gitu ya, meskipun ada sebagian yang mengcover itu satu keluarga gitu ya biasanya. Jadi kita tahu kenapa ada pemiskinan kepada perempuan gitu ya, yang mana ada di poin kedua, ada marginalisasi dan subordinasi perempuan dipinggirkan gitu ya. Kemudian ada marginalisasi dan subordinasi ini meminggirkan perempuan, yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian ada stigma juga yang menganggap perempuan itu dominan emang emosi gitu ya. Jadi nggak akan bisa jadi pemimpin. Perempuan itu melakukan hal-hal kecil yang praktikal yang ada di rumah. Untuk keseluruhan, untuk hal-hal yang besar, itu nggak bisa. Yang bisa itu laki-laki gitu, di luar rumah gitu. Jadi medan perangnya itu dibagi, perempuan di rumah yang berhubungan dengan nurturing gitu ya, sifat-sifat yang feminin. Kemudian laki-laki itu yang berkuasa itu sifat yang maskulin gitu ya. Jadi ketika perempuan yang memiliki kuasa itu dianggapnya ada stigma-stigma, kemudian ada mitos-mitos gitu, dianggapnya nggak berkompeten gitu ya, nggak bisa memimpin dan itu bukan kodratnya gitu ya. Makanya ketika ada perempuan masuk kemudian dalam politik itu juga dianggapnya bisa nggak sih gitu, apa cuma bisa dandat gitu ya, karena kita melihat perempuan itu hanya di rumah gitu ya, atau mitos-mitosnya itu maca, mana, dan masak gitu kan. Jadi dianggapnya cuma bisa melakukan itu aja, memimpin enggak 4M, masak, maca, mana, memimpin, nggak ada kan gitu. Adanya hanya 3 itu tadi gitu. Memimpin nggak ada dalam kodrat perempuan. Padahal ketika kita pikirkan lagi, ketika kita nggak punya, ketika perempuan nggak punya kapasitas atau keahlian untuk memimpin, bagaimana mereka memimpin di dalam rumah tangga gitu ya. Ketika laki-laki keluar, bagaimana dia mengasuh anak, itu untuk kepemimpinan loh gitu. Bagaimana dia memutuskan sesuatu, bagaimana dia berkomunikasi, bersosialisasi dengan komunitas-komunitas tetangga atau komunitas di sekitar mereka gitu ya. Tapi itu nggak dianggap sebagai skill komunikasi, skill kepemimpinan gitu loh. Gitu. Jadi itu ya. Dan juga ketika perempuan menikah gitu ya, ini basicnya, titik startnya, titik berangkatnya itu memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena misalkan setahu ya gitu ya, memang banyak perempuan yang berpendidikan tinggi tapi yang masuk dalam dunia kerja itu nggak setinggi laki-laki gitu. Jadi ketika perempuan menikah, dia dihadapkan pada pilihan
kamu memilih jadi ibu rumah tangga atau bekerja gitu ya. Ada versus perempuan yang begini versus working mom versus apa namanya stay at home mom gitu kan. Jadi tetap ada pembagian itu tadi. Perempuan harus memilih. Tapi laki-laki nggak akan dibuat pemilihan gitu ya, nggak dibuat dalam posisi memilih. Kamu menjadi ayah atau menjadi working father gitu ya. Nggak ada pilihan itu gitu. Jadi bebas. Ketika perempuan itu harus mereka akan feeling bad ketika mereka nggak jadi ibu yang baik, ibu yang istri yang baik gitu ya. Jadi tetap mereka akan memilih. Kalaupun mereka bisa melakukan keduanya, itu pun tetap ada stigma bahwa kok bisa sih anaknya masih kecil ditinggal kerja, kan suaminya sudah mencukupi kebutuhannya dan sebagainya gitu. Jadi kita tahu kenapa secara ekonomi pun perempuan susah gitu ya untuk mendapatkan itu, karena di sebagian aja untuk dapat kredit gitu ya, untuk punya kredit, untuk memiliki harta dan sebagainya, itu atas namanya masih atas nama suaminya gitu, masih belum sepenuhnya atas nama dia sendiri. Dan belum lagi kayak pembagian waris gitu ya, harta gitu, yang mana itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan gitu. Dan begitu perempuan bekerja, pekerjaan di rumah, pekerjaan domestik itu kan sebenarnya bekerja juga ya, tapi kan kita nggak menganggapnya sebagai pekerjaan yang produktif karena nggak menghasilkan uang gitu, padahal itu bekerja. Perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga, yang jadi stay at home mother, itu kan sebenarnya menghemat sekian rupiah gitu ya, dari suaminya atau di dalam rumah tangga gitu. Jadi suaminya menambahkan uang dan istrinya yang sebenarnya menghemat uang gitu. Ini yang susah juga dipahami. Semacam perempuan akhirnya bergantung ya sama suaminya karena secara ekonomi dia nggak dibayar pekerjaannya gitu. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini hambatan eksternal tadi ya, ada yang tadi udah jelaskan oleh Krisna, ada ekonomi, ada sosial budaya, gitu kan, ada institusional juga. Nah, ini hambatannya, menurut Nurwani, ada pemarginalan perempuan dari ranah publik, itu tadi ya, karena rootnya, akarnya yang sangat dasar itu berasal dari pembagian peran, bahwa perempuan harus begini, laki-laki harus begitu gitu ya, dan itu diajarkan bahkan sejak perempuan, laki-laki, semua manusia itu dalam kandungan gitu. Ketika tahu nih jenis kelaminnya apa, dan itu langsung dilengkapkan pada gender role yang ada di dalam masyarakat tersebut gitu. Dan perempuan akhirnya juga terpinggirkan gitu dari kesempatan untuk melakukan hal-hal di ranah publik karena mereka ditempatkan hanya ada di ranah domestik aja gitu. Kemudian kompetensi gitu kan. Ketika perempuan memiliki kompetensi ini itu dan sebagainya, tapi yang dikomentarin tuh penampilannya gitu loh. Yang dinilai penampilannya. Misalkan dia jadi ada salah satu, aku pernah wawancara ya, dia salah satu section ya perempuan, kemudian dia tuh sebel gitu karena yang dikomentarin oleh orang-orang adalah lipstiknya, pakaiannya dan sebagainya gitu. Ketika itu pemimpinnya laki-laki, itu nggak ada komentar seperti itu gitu loh. Komentarnya hanya tentang kompetensi mereka. Kok perempuan kayak kok lucu, kok begini, kok begitu dan sebagainya gitu loh. Jadi nilainya perempuan itu hanya yang terlihat aja dari kecantikannya, dari apa yang dia pakai gitu ya. Jadi itu yang dihargai. Kemudian sistem rekrutan. Nah, ini juga yang jadi kritik gitu ya. Karena sekalipun kuota 30% itu diberikan kepada perempuan gitu ya, tapi kan hanya orang-orang yang punya yang eksklusif yang bisa masuk dalam politik gitu ya, ya kan? Kita nggak, padahal kan kita butuh representasi dari banyak perempuan, bukan hanya perempuan-perempuan yang elit gitu. Bagaimana perempuan-perempuan yang elit ini yang duduk di DPR gitu ya misalnya, itu memahami kebutuhan orang-orang
kebutuhan terutama perempuan yang ada di seluruh Indonesia, yang mana itu identitasnya semuanya berbeda, ya. Nanti kita akan bahas, mereka punya shared identity atau multiple identity, gitu ya. Misalkan aku perempuan Jawa, Madura, sukuku, kemudian aku Muslim, aku berkerudung, gitu kan, kemudian aku begini dan sebagainya, itu akan berbeda dengan teman-teman di sini, gitu ya. Ada Risa, di sini ada Krisna dan teman-teman yang misalkan ada di NTT, ada di Papua, yang ada di Sumatera, itu akan berbeda gitu. Nah, sistem perekrutannya di sini kan kita harus yang bisa ini, bisa itu dan sebagainya, gitu ya. Dari awal aja perempuan-perempuan ini nggak bisa loh untuk keluar gitu loh dari ranah domestik. Bagaimana mereka bisa untuk mengikuti berpartisipasi dalam politik dalam taraf atau level yang paling bawah itu misalkan musrenbang gitu ya. Seringkali di desa-desa musrenbangdes itu perempuan nggak dilibatkan loh gitu, hanya ada cuman sebagai token gitu biar ada perempuan, tapi mereka sebagai yang menyiapkan makanan, mereka yang kemudian hanya mendengarkan gitu ya, nggak yang bersuara. Begitu bersuara, begitu mereka punya keberanian untuk berbicara, mereka kebutuhan itu nggak ada follow up lagi gitu loh. Kemudian ini aturan partai tadi ya, aturan partai, kemudian itu hambatan birokrasi juga, kayak misalkan kita tahu misalkan Ibu Susi gitu ya, oh kalau punya tato, kalau begini riwayatnya, oh harus harus sekolah ini dan sebagainya, tuh nggak akan bisa untuk sampai di situ gitu ya. Susah sekali kalau nggak sebagai orang yang berprivilege. Hambatan ekonomi itu tadi gitu ya, bahwa bahkan perempuan tuh nggak bisa, harus minta izin kalau nggak memang nggak banyak harta yang mereka punya karena pekerjaan mereka itu nggak dibayar gitu ya. Kemudian hambatan pendidikan itu tadi, hambatan agensi. Nah, agensi ini lebih kepada misalkan gini, sama-sama memiliki kualifikasi nih perempuan dan laki-laki gitu ya, tapi kan dia harus dihadapkan pada pilihan lagi. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih keluarga atau pilih di luar gitu ya. Kemudian ada label-label. Kalau enggak kemudian setelah lama memiliki pendidikan yang tinggi gitu ya, kemudian setelah itu melahirkan, hamil melahirkan dan sebagainya, belum nggak bekerja lagi, kemudian begitu mau memasuki pekerjaan lagi kan dia susah ya, mungkin bisa bisa jadi sebagian dari mereka tuh mulai dari nol lagi gitu loh, nggak bisa terus aja melanjutkan gitu ya, jadi udah nggak percaya diri untuk bertarung di arena misalkan di dalam politik gitu, karena dianggapnya nggak punya pengalaman atau udah tertinggal dari teman-temannya yang lainnya gitu. Nah, ini tentang representasi dan identitas perempuan. Dia kata Iris Marion Young, itu kan identitas perempuan yang sama dimanapun yang dicerminkan sebagai jenis kelamin dan dimanapun itu tetap sama gitu. Perempuan di Aceh itu akan dianggap sama dengan yang di Manado, yang ada di Jakarta, yang ada di Manokwari gitu ya. Itu hanya dianggapnya sebagai perempuan gitu. Jadi kebijakannya sekalipun berbicara atau seolah mendukung perempuan, tapi hanya untuk perempuan gitu. Kebutuhan perempuan emangnya sama? Enggak gitu. Dan Anne Philip dia bilang bahwa identitas gender itu beragam. Ada set identity gitu ya. Setiap perempuan memiliki multiple identity. Itu seperti yang aku jelaskan tadi. Aku Muslim, kemudian aku orang secara budaya gitu atau adat itu Jawa, Madura gitu kan. Kemudian pendidikanku seperti apa, kebutuhanku seperti apa, gitu ya, diskriminasi apa yang aku terima selama ini, itu akan berbeda dengan temanku misalkan yang tinggal di Kupang, gitu. Bagaimana aku mudah mendapatkan akses di Jakarta sekarang, tapi temanku susah mendapatkan akses pada pengetahuan, pada kesempatan sebagai orang Kupang, gitu. Kemudian kata MUPE, gender interest itu adalah salah satu kepentingan
yang mewakili constituents. Jadi harus menjadikan lensa gender itu sebagai hulu dalam pembuatan kebijakan. Jadi harus memahami secara gender tradisional itu dibaginya seperti apa sih, gitu. Dan apa sih ketidakadilan yang dialami berdasarkan gender yang tradisional ini, gitu. Faktanya perempuan itu under representation, gitu. Jadi banyak kepentingan mereka itu yang tidak diperjuangkan. Kalaupun diperjuangkan itu atas nama perempuan atau yang membuat kebijakan kan kebanyakan pemimpin-pemimpin itu kan laki-laki, gitu ya. Memangnya laki-laki bisa memahami apa kebutuhan perempuan? Itu enggak, kita harus melibatkan perempuan untuk mengetahui kebutuhan perempuan. Biarkan perempuan berbicara, biarkan ada representasi perempuan yang dengan banyak identitas, tidak hanya misalkan dari kota-kota besar aja, tapi dari seluruh Indonesia, gitu. Kemudian akhirnya karena memang titik berangkatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka dibutuhkan kebijakan afirmasi untuk menjembatani, gitu ya, kebutuhan-kebutuhan itu, gitu. Jadi bukan hanya karena dianggapnya kan kebijakan afirmasi ini mengistimewakan perempuan, gitu ya. Padahal kan titik berangkatnya aja udah berbeda, gitu. Nah, ini advokasi kebijakan yang pro perempuan dalam pembuat kebijakan, gitu ya, karena memang 30% aja susah untuk dipenuhi, gitu ya. Jadi kebayang nggak, 70% pembuat kebijakan adalah laki-laki. Ketika mereka membuat kebijakan untuk perempuan, sudah dipastikan, gitu ya, mereka sebagai laki-laki membuat kebijakannya yang melihat, oh, kebutuhan perempuan mungkin begini, pasti begini, begitu. Padahal mereka nggak mengalami sebagai perempuan, kan, gitu. Dan bentuk kebijakan yang buta gender itu terus-terusan disosialisasikan dan dilanggengkan selama ini yang mempengaruhi kehidupan perempuan, gitu. Itu sudah jadi siklus, gitu ya, bahwa semacam perempuan nggak dapat akses untuk mengakses pengetahuan, nggak bisa memperoleh ini, itu, dan sebagainya, gitu ya. Akhirnya mereka nggak bisa berpartisipasi. Jadi mereka nggak ada representasi. Jadi bukan karena perempuan tidak kompeten, gitu. Karena selama ini memang dikondisikan untuk tidak terlibat. Kemudian kalau ngomongin tentang demokrasi, itu kan di Indonesia itu kan paradigmanya masih keadilan sosial, ya, gitu. Keadilan sosial yang itu tidak cukup sebenarnya, gitu, untuk mengangkat persoalan yang dihadapi oleh perempuan dengan multiple identity ini tadi, gitu. Jadi nggak cukup dengan bilang keadilan sosial bagi semua orang. Bahkan perempuan atau semua orang itu kan masih sangat umum, ya, tidak spesifik. Jadi kebijakannya tidak bisa menyentuh kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh orang-orang tertentu, gitu. Perempuan yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian kebijakan itu dapat bersifat diskriminatif pada perempuan secara langsung karena dari tujuannya memang diskriminatif, gitu ya, untuk mengatur perempuan misalnya, gitu. Dan secara tidak langsung itu melalui ketentuan yang netral atau gender neutral, gitu ya. Jadi itu akan diskriminatif karena menganggap kebutuhan perempuan dan laki-laki itu sama, atau hanya menganggapnya ya udah manusia, gitu. Itu kan nggak bisa, gitu, kita memberikan itu, padahal kebutuhan kemudian pengalaman itu berbeda, dan gender tidak hanya perempuan laki-laki, gitu kan. Kemudian kita juga perlu akhirnya untuk mengadvokasi kebijakan yang memiliki perspektif perempuan untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan yang udah ada di Indonesia ini udah adil belum, udah setara belum, udah sensitif gender belum, udah memberikan kebutuhan perempuan sesuai dengan yang mereka butuhkan belum, gitu. Atau justru sebenarnya melanggengkan dan melahirkan diskriminasi pada perempuan, gitu ya.
misalkan perda di lupa ya di mana itu misalkan ada larangan perempuan nggak boleh keluar rumah di atas jam 9 malam, gitu ya, atau jam 10 malam, gitu. Padahal kan nggak semua orang, nggak semua perempuan, sorry, itu kan ada di rumah, gitu ya. Ada yang memang harus bekerja. Dan pelarangan itu bagaimana? Tentu sangat tidak adil bagi perempuan yang bekerja di luar rumah dan di atas jam 9 malam, gitu ya. Padahal itu tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghindari kekerasan kepada perempuan, gitu ya, terutama kekerasan seksual. Mereka nggak memahami bahwa penelitiannya itu angka tertinggi dalam kekerasan seksual itu terjadi bukan di malam hari loh, gitu. Itu terjadi justru di siang hari, gitu. Dan apakah itu karena perempuan? Ataukah itu karena pakaian perempuan? Bukan itu masalahnya, gitu. Kemudian diskriminasi pada perempuan yang itu bersifat historis dan sistemik sekali, gitu ya. Kita hanya nggak bisa hanya menempatkan atau menyuruh perempuan begini dan begitu kalau kita tidak mengubah sistem, gitu. Jadi memang harus melalui kebijakan, harus melalui peraturan, gitu ya, memang dari level yang individual sampai yang bersifat sistemik, yaitu melalui negara. Dan untuk mengubahnya maka dibutuhkan jaminan hukum, butuh konstitusional dan regulasi, gitu, termasuk salah satunya affirmative action itu tadi, gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Baik, Kak Wanda, terima kasih atas pemaparannya. Terus kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Jika ada teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya kepada Kak Wanda, dipersilakan ya untuk on mic. Baik, Yunan, silakan on mic. Ya, izin masuk. Kedengeran suara saya? Oke, mau nanya. Ini sebenarnya minta pendapat aja sih intinya. Kayak, kan kita tahu nih, presiden itu yang jadi aktor nomor satu dalam buat kebijakan, seperti mungkin RUU atau undang-undang yang ada sekarang pun itu hasil dari rancangan atau keputusan dari presiden. Seperti membuat undang-undang dengan tujuan untuk mengatur negara dan peraturan-peraturan lain di bawah-bawahnya. Terus kita baru tahu nih presiden di Indonesia ini baru cuma ada satu dan itu pasti kita semua juga tahu itu Megawati kan. Nah, aku mau nanya, menurut Kak Wanda ini apakah di masa yang akan datang bakal ada lagi nggak sih presiden yang dijabat oleh perempuan? Terus kemarin juga sempat trending kalau misalkan Puan katanya bakal maju di 2024 tapi masih abu-abu. Terus sambungan lagi, apakah dengan adanya sistem perekrutan atau aturan dari partai politik seperti faktor eksternal yang menjadi penghambat perempuan di ranah politik itu menjadi faktor utama dari hal tersebut yang mana tadi di mana pertanyaan pertama itu menjadi penghambat di mana perempuan baru cuma ada satu doang presidennya. Terima kasih. Oke, langsung ku jawab ya. Oke, Yunan, terima kasih pertanyaannya. Gini, ini juga yang jadi masalah gitu ya. Karena memang kita tentang representasi gitu ya. Ini juga gini, patriarki itu tidak hanya lekat dengan laki-laki, tapi perempuan bisa jadi patriarkis juga, gitu. Dengan gaya kepemimpinan Ibu Mega, sebenarnya dia mewakili perempuan, tapi dia sangat maskulin sebenarnya, gitu. Ini juga jadi masalah gitu ya. Apakah dia berpihak pada perempuan? Gitu. Itu yang kita pertanyakan. Gitu. Karena kita memang sedang menuju pada partisipasi, pada representasi, pada jumlah, sebenarnya sangat mungkin ya untuk kedepannya ada presiden perempuan. Cuman aku bertanya balik deh, lebih baik mana? Laki-laki yang punya perspektif gender, apa perempuan yang sangat patriarkis?
Kalau kita boleh memilih, mau yang mana? Teman-teman pilih yang mana? Menurut pendapat saya lebih baik laki-laki berperspektif gender. Karena lebih bisa mementingkan kepentingan dari semua gender untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi percuma jika hanya representasi perempuan tapi kebijakan yang dihasilkan nantinya tidak akan mencapai kesetaraan gender yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh feminisme seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Rizky ya. Panggilannya Rizky. Oke, terima kasih ya penjelasannya. Aku setuju, gitu. Jadi, karena memang jauh ya, untuk kayak semacam tiba-tiba nih, 30% aja kita nggak bisa mencukupi. Kita nggak bisa mendapatkan itu yang sesuai kualifikasi, gitu ya. Untuk itu, maka kita butuh laki-laki, pemimpin-pemimpin yang memang berpihak kepada perempuan, gitu. Jadi ketika kita punya pemimpin-pemimpin 70% nih ya, anggap aja 20% dari 100% itu memiliki perspektif gender yang kuat, mereka akan membuat kebijakan-kebijakan, mereka akan melibatkan perempuan, gitu ya. Mereka akan memberikan itu jadi baby step, gitu, untuk mengikut sertakan perempuan di dalam misalkan menjadi menteri, gitu ya. Kan nggak bisa tiba-tiba langsung presiden ya, gitu. Iya kan? Jadi untuk jadi di tingkat presiden itu perempuan tuh harus dari bawah gitu untuk mendapatkan itu. Representasinya aja nggak ada gitu kan. Jadi pelan-pelan dari misalkan DPR, kemudian menteri, kemudian dari menteri, setelah menteri bisa nih seenggaknya jadi kandidat, jadi wakil dan sebagainya gitu. Jadi pelan-pelan, harus pelan-pelan dulu. Sangat mungkin kalau perspektif gender ini benar-benar harus, dan gak cuma harus, tapi dengan kesadaran. Jadi bukan hanya SDGs atau MDGs itu sebagai token karena dunia memang sedang melakukannya, tapi benar-benar menerapkannya gitu. Jadi kita bisa melihat deh, banyak pemimpin laki-laki itu yang kita lihat dia melibatkan perempuan gak ya gitu, dia berpihak gak ya pada kelompok rentan, atau dia hanya ingin kekuasaan gitu. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan. Pemimpin-pemimpin yang memiliki perspektif gender itu lebih baik daripada perempuan yang patriarkis gitu. Karena perempuan yang patriarkis ini sama sebenarnya dengan laki-laki yang patriarkis gitu. Dalam artian mereka mungkin akan membawa atas nama perempuan itu sebagai kebutuhan atau kepentingan politis, the personal is political gitu. Jadi bisa aja dia perempuan jadi pemimpin, jadi presiden, tapi nggak memahami kebutuhan bahwa perempuan itu berbeda, punya multiple identity gitu. Jadi kita pelan-pelan ke situ sebenarnya. Mungkin itu menjawab nggak ya, Yuna? Silakan kalau ada feedback. Kawan. Ya, terima kasih juga. Baik, terima kasih Kak Wanda atas jawabannya. Selanjutnya silakan jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya lagi. Ya, saya izin bertanya ke Kak Wanda. Kak Wanda tadi kan ada perempuan yang patriarkis juga, itu juga sebenarnya menakutkan bagi kelangsungan kesetaraan gender, perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Menurut Kak Wanda sendiri, kenapa perempuan bisa menjadi patriarkis itu kan sebenarnya hak-hak perempuan lah yang selama ini ditentang gitu untuk dilaksanakan secara penuh. Hak-hak perempuan yang selama ini ditentang lah. Tapi kenapa perempuan sendiri yang seharusnya mendukung gerakan pemenuhan kesetaraan gender ini menjadi patriarkis dan tidak mendukung kesetaraan gender ini? Menurut Kak Wanda, apa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, teman-teman, aku sendiri tuh sering bilang bahwa aku sendiri adalah anak kandung patriarki. Kita berenam di sini adalah anak kandung patriarki.
gitu ya. Ini yang harus disadari. Kita tuh anak kandung dari patriarki. Untuk gak jadi patriarki tuh nggak mungkin. Kita semua punya sisi-sisi itu. Gitu. Kita punya bias-bias gitu kan. Jadi ketika kita lahir sebagai anak kandung nih, anak kandung berarti kita punya DNA-nya patriarki. Gitu. Itu yang sangat basic ya, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa kita punya nilai-nilai patriarkis bahkan sejak lahir. Gitu ya, kita memandang bahwa oh perempuan yang cantik itu seperti ini, perempuan itu berharga kalau melahirkan, punya anak dan sebagainya. Kita udah diajarkan itu sejak kecil gitu. Dan kenapa ada perempuan-perempuan yang tidak memahami kebutuhan perempuan lain? Pertama adalah ajaran-ajaran itu, gitu ya. Itu diajarkan terus-menerus. Ketika itu diajarkan, disosialisasikan, jadi kita menginternalisasi nilai-nilai itu, kita menganggapnya ya itu sebagai suatu hal yang alami, itu kodrat, gitu. Kemudian setelah itu kita tahu ya Ibu Mega itu siapa. Misalkan ya Ibu Megawati ya, ini siapa gitu. Ada oligarki, ada dia punya privilege, dia orang kaya gitu. Dia tuh anak mantan anak presiden pertama gitu. Hidupnya enak-enak aja, susah-susahnya hidupnya itu akan tetap masih lebih enak daripada kita ini yang aku bilang itu rakyat jelata gitu ya. Ya kan, kita rakyat jelata kan. Ini mereka nggak, sebagai pemimpin sekalipun dia perempuan, sekalipun dia ibu gitu ya, dia nggak akan bisa memahami tuh. Kayak kemarin dia bilang, kenapa sih kok kayaknya nggak bisa makan, nggak bisa hidup tanpa minyak, tanpa digoreng. Dia nggak akan bisa memahami kenapa kita butuh minyak. Kita orang jelata ini butuh minyak setiap hari gitu ya. Bagaimana kita berhemat dengan minyak itu gitu. Itu nggak akan bisa dipahami. Karena secara posisi itu sebagai yang eksekutif gitu loh. Kan itu tadi yang udah dijelaskan tadi, Adnan Phillips, ada multiple identity. Sekalipun sama-sama perempuan, tapi perempuan, aku sebagai perempuan, Risa sebagai perempuan, Trisna sebagai perempuan, dan Ibu Megawati sebagai perempuan, itu kebutuhannya berbeda. Apakah aku bisa relate dengan kehidupan Ibu Mega? Tidak. Apakah Ibu Mega bisa relate dengan kehidupanku? Tidak. Gitu. Jadi kenapa perempuan itu bisa sangat patriarkis? Karena juga kemudian yang ketiga adalah value kita itu ada dalam kekuasaan. Gitu. Perempuan baru bisa dihargai ketika juga dia berkuasa. Gitu ya. Kekuasaan itu kita bisa melakukan banyak hal dengan kekuasaan. Jadi untuk ada di arena publik, perempuan tuh harus jadi laki-laki loh. Dalam artian perempuan harus jadi maskulin. Padahal kita tahu ya teman-teman, maskulin dan feminim itu ada di setiap orang gitu. Tapi kita menganggap yang maskulin, nilai-nilai maskulin, kuat, kemudian yang kuat, berkuasa, memimpin, itu kan laki-laki. Padahal kan perempuan juga punya ini sebenarnya gitu loh. Jadi perempuan tuh harus jadi maskulin dulu ketika dia keluar dari rumahnya. Dan bahkan ketika di rumah, dia tinggal yang mengadopsi nilai-nilai itu. Karena itu udah jadi value mereka. Bahwa untuk diterima, untuk berkuasa, untuk melakukan banyak hal, dia butuh kekuasaan yang mana itu sangat maskulin. Gitu. Itu sih yang bisa aku respon, Rizky. Apakah sudah menjawab atau ada feedback lain? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wanda atas jawabannya lagi. Terus masih ada yang ingin bertanya lagi? Izin masuk, Risa. Sebelumnya saya mau agak sedikit keluar dulu dari pertanyaan dua teman sebelumnya. Pertanyaan saya itu mengenai gini. Tadi kan sempat sebenarnya masih ada sedikit nyambungnya sama pertanyaan Yunan bahwa apakah di masa depan nanti akan ada penerus dari calon presiden wanita ya kayak. Terus saya belajar dari pengalaman saya keluarga di kampung bahkan di daerah tempat tinggal saya itu
banyak rata-rata perempuan yang cerdas, Kak. Tapi ketika saat saya mencoba nanya sebagai tentang politik, mereka pasti akan menutup. Soalnya kayak gue nggak mau ada di politik. Terus pernah saya tanya teman saya yang paling pintar di situ, saya bilang dia Najwa Shihab karena dia pintar banget kayak Najwa Shihab kalau bisa menjawab gitu. Terus saya tanya, apakah nanti suatu saat kamu tuh mau masuk ke dunia politik atau terjun di dalam politik? Karena kan apalagi kita anak daerah di sini di Bekasi mungkin bisa membawa nama Bekasi menjadi lebih baik gitu dibanding sekarang. Jawabannya dia adalah buat apa? Negeri ini sudah banyak terlalu mengecewakan dan ujung-ujungnya akan kalah dengan orang yang punya kekuasaan. Nah, kira-kira nih menurut kakak untuk menumbuhkan kembali perempuan-perempuan untuk yakin masuk ke dunia politik itu bagaimana ya Kak? Karena banyak rata-rata perempuan itu sudah malas untuk berhubungan dengan politik karena ujung-ujungnya mereka akan dikalahkan oleh partai nanti di dalam partai itu dengan laki-laki dan orang-orang yang memiliki uang yang lebih besar. Itu Kak. Terima kasih. Ya, Reza ya, panggilannya Reza dari Bekasi ya. Bekasi, oke. Itu ya itu memang semacam jadi persoalan umum gitu ya sebenarnya gitu ya. Hambatan agensi itu tadi sebenarnya ya lebih kepada ini menarik loh teman-teman. Ada penelitian bahwa gini, ada ketika laki-laki dan perempuan itu sama-sama apply pekerjaan tertentu, gitu ya. Ketika perempuan itu sudah mencapai kualifikasinya sekitar 95%, mereka akan mundur karena nggak bisa jadi 100%. Tapi laki-laki yang 70%, gitu ya, aku lupa jumlahnya, yang pasti intinya adalah lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Laki-laki tuh pede untuk apply di situ, gitu. Mungkin sama seperti itu gitu loh. Karena kita udah dari awal itu pembagian gender role itu tadi gitu ya, bahwa oke, kayaknya emang harus begini, kita mengkondisikan perempuan itu harus begini, harus begitu gitu ya. Kita nggak punya kepercayaan diri itu gitu untuk mencoba dulu, karena kita selalu mengikutinya sesuai dengan aturan dan sebagainya gitu loh. Jadi hambatannya bukan hanya tentang kualifikasi yang sama-sama nih kualifikasinya kemudian bertarung gitu ya, dalam artian siapa yang lebih unggul. Tapi ini pun sebelum bertarung di situ, perempuan memiliki hambatan agensi tentang dirinya sendiri, bagaimana menilai dirinya sendiri gitu. Kemudian bagaimana bisa mendorong perempuan-perempuan yang seperti ini, karena memang aku kebayang gitu loh, kayak dia mungkin sendirian gitu, makanya butuh support, butuh koalisi perempuan, butuh orang-orang, butuh terutama kalau dibaginya berdasarkan gender tradisional, butuh laki-laki yang mendukung perempuan seperti ini gitu loh. Jadi dia nggak bisa sendirian memang, jadi harus didorong tuh lebih jauh, lebih banyak lagi gitu. Dan yang mendorong pun ini jangan hanya sama perempuan aja, karena kita tahu perempuan 30% aja susah untuk mendapatkan itu gitu loh. Jadi validitasnya akan dipertanyakan gitu. Jadi kita tetap butuh ally perempuan yang ingin menjadi politikus, pemimpin dan sebagainya. Mereka sangat membutuhkan laki-laki yang punya perspektif gender gitu. Jadi kalau kayak misalkan Reza nih punya teman seperti itu, kamu support gitu loh. Karena kan nggak harus yang karena dia nggak mau ya udahlah aku aja seperti itu, karena kamu tahu bahwa representasi itu penting. Dia memiliki kualifikasi yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang kamu tahu gitu misalkan gitu ya. Dia sangat layak tapi dia nggak punya satu, misalkan dia nggak punya akses gitu ya, dia nggak punya kesempatan gitu. Jadi harusnya ngasihnya memang nggak hanya tiba-tiba ya udah kamu maju aja, kamu kayaknya bisa, nggak gitu, tapi kayak kita memberikan dia kebutuhan sebelum berlari maraton kan orang nggak hanya langsung berlari ya, harus latihan setiap hari, memperhatikan gizinya, istirahatnya, intensitas latihannya dan sebagainya. Jadi kita harus penuhi itu dulu. Jadi benar-benar harus yang basic dulu, dari bawah dulu.
baru kita mempersiapkan dia untuk bertarung di arena politik gitu. Kalau enggak ya dia akan mudah tersingkirkan gitu. Padahal misalkan seperti Mbak Nana gitu ya, wah, dan ini juga harus dipahami bahwa kayak Mbak Nana bilang dia nggak akan masuk politik gitu ya, tapi dengan dia sebagai di narasi gitu ya, dia tuh sangat sangat politis loh di situ itu gitu loh, banyak impact yang dia lakukan gitu. Jadi kita harus menghargai juga pilihan perempuan yang memang gak strategis untuk misalkan Mbak Nana ada di politik, karena kita tahu ya sistem politik Indonesia seperti apa. Dia yang ada kemungkinan dia bisa mengubah sistem atau dia yang terubah oleh sistem, dan dia nggak mau berjudi di situ gitu. Jadi dia memilih yang politis itu dengan apa yang dia lakukan, dia suka, dan itu sangat impactful kan gitu. Jadi nggak harus yang melalui apa politiknya, karena kita tahu kan politik itu tidak harus yang ada di legislatif, eksekutif, dan sebagainya. Bahkan kita semuanya secara personal, sekalipun laki-laki di sini ada 3 orang, perempuan 3 orang, kalau kita memang memahami pentingnya kesetaraan gender dan kita memahami diskriminasi gender, kita nggak harus jadi perempuan, kita nggak harus jadi kelompok minoritas untuk memahami itu gitu. Semoga menjawab ya, Reza. Baik, menjawab Kak. Cuma ada satu pertanyaan lagi. Ini sekarang kembali berhubungan lagi dengan pertanyaan teman-teman dan juga misalkan tadi Kakak bilang bahwa berikan dukungan bukan hanya untuk kamu bahas ya, misalkan kayak memperhatikan kayak maraton tadi Kakak bilang gizinya, segala macamnya. Tapi kembali gini Kak, saat nanti misalkan ya teman saya atau ada orang yang saya percaya dia mampu, tapi pandangan masyarakat itu sudah mulai berubah terhadap wanita. Karena tadi saya pertanyaan Kakak, jawaban Kakak pas bilang ini bahwa rata-rata kebijakan yang dibuat di Indonesia itu rata-rata dibuat oleh laki-laki. Tapi pada tahunnya Pak Jokowi di periode kedua ini, Jokowi seperti memberikan akses kepada perempuan. Yuk, coba kamu yang sekarang memegang, bahkan sekarang pemimpin parlemen ini yang buat undang-undang perempuan ya Kak, Ibu Puan Maharani. Tapi kayaknya Bu Puan ini kayak menyalahgunakan kekuasaan yang justru malah membuat akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap wanita turun kembali. Padahal kan tadinya kita sudah sempat percaya dengan melihat kinerja Bu Susi Pujiastuti sebagai perempuan jadi Menteri Perikanan yang berhasil membuat kebijakan dengan baik, naik drastis. Tapi ketika Bu Puan yang naik langsung turun lagi. Apakah ini akan jadi pengaruh besar nantinya Kak? Soalnya kan kasihan kayak udah punya potensi, kita udah dukung, tapi tiba-tiba masyarakat sendiri yang akhirnya menutup kembali karena takut Bu Puan season kedua akan dimulai gitu. Ya, kita tuh juga harus memahami ya teman-teman, kalau kayak kita kan mungkin lebih sedikit ya, aku terutama sedikit lebih melek gender dan politik, jadi kita tahu kayak tadi lagi gitu ya, apakah Ibu Puan ini punya kualifikasi atau karena oligarki atau karena apa gitu. Kita harus memahami posisi perempuan yang ada sebagai pemimpin gitu. Jadi tidak, karena kita tahu bahwa perempuan punya multiple identity, jadi perempuan yang ada di dalam parlemen itu tidak mewakilkan perempuan yang ada di Indonesia gitu. Jadi ketika kita mengetahui Ibu Puan ini seperti apa gitu ya, nggak punya kualifikasi dan sebagainya, kita harus memahami itu secara personal, bukan menyederhanakan dia sebagai perempuan gitu. Karena sekalipun dia perempuan, lagi-lagi dia patriarkis, dia maskulin gitu, dia punya kepentingan tertentu. Itu yang harus dipahami gitu ya. Karena dan jangan kita hanya mengeneralisasi dia sebagai perempuan, tapi dia sebagai perempuan, anaknya presiden kesekian, cucunya ini gitu ya, kita harus memahami posisi dia gitu, kenapa dia bisa seperti itu dan apa hubungannya Jokowi dan Puan gitu. Kita harus memahami itu. Coba ketika Ibu Susi ya, dia tuh sebagai orang yang bukan siapa-siapa loh gitu, kan kita bisa relate lebih ke siapa, kita lebih relate ke Bu Susi gitu.
gitu. Jadi jangan kepercayaan orang yang kemudian turun drastis kepada perempuan karena hanya melihat ibu puan itu mewakili perempuan di seluruh Indonesia. Padahal enggak, kita tahu ya, yang ada di eksekutif itu nggak mewakili yang ada di Indonesia. Mereka itu orang yang eksekutif, mereka itu orang berprivilege gitu loh. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita pun mau memahami bahwa dia sebagai perempuan, itu adalah perempuan itu ya berbeda-beda. Gitu. Jangan kita harus memahami dia secara personal sebagai puan, bukan sebagai perempuan. Gitu. Apakah sudah menjawab, Elza? Kakak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Wanda atas jawabannya. Selanjutnya silakan jika ada yang menanggapi atau bertanya lagi. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka dari itu saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kali ini. Isu mengenai pentingnya kesetaraan gender bukanlah sesuatu yang baru. Kesetaraan gender sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keadaan di mana terdapat kemudahan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang terlepas dari gender. Partisipasi di bidang politik salah satunya juga menyangkut keterwakilan laki-laki maupun perempuan dalam parlemen dan juga keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa aktivitas politik perempuan masih tergolong marginal atau bahkan tidak ada sama sekali di banyak negara di dunia. Bahkan untuk perwakilan perempuan di lembaga legislatif di berbagai negara di dunia, jika dirata-ratakan baru mencapai angka 15%. Sementara di Indonesia sendiri, partisipasi perempuan di parlemen masih di bawah angka 30%. Padahal keseimbangan partisipasi dan representasi politik antara perempuan dan laki-laki itu penting, karena dalam sistem demokrasi menghendaki adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua kelompok di dalam masyarakat untuk berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kondisi sosial kultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini, dan yang membuat partisipasi perempuan di bidang politik masih rendah. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal, dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Sekian pembacaan kesimpulan dari saya yang juga sekaligus menandakan berakhirnya diskusi kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Wanda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kali ini, dan juga terima kasih sudah membagi ilmunya bersama kami. Demikian diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.